Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Senang sekali pemirsa Damai Indonesiaku spesial Ramadan kembali hadir setiap hari. Kali ini kita bersiaran dari Masjid Al-Fatah Universitas Islam 45 Jalan Unisma Margahayu, Bekasi Timur. Nah pemirsa, kita sudah tiba di penghujung Ramadan. Kurang Hamin 2 ini menjelang Lebaran. Nah, seperti yang tradisi yang sudah terjadi di masyarakat kita, yaitu ketika di penghujung Ramadan biasanya persiapan mudik atau pulang ke kampung halaman. Nah, untuk itulah pemirsa kita mengangkat tema berkaitan dengan rindu kampung halaman, tapi jangan sampai ibadah dilupakan. Kita akan mengkaji tema yang menarik ini bersama guru-guru kita, bersama Habib Muhammad Syahab dan juga Ustadz Azari Nasution. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al mimma ta'allamna hujjatan lana wala hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak, ibu-ibu, guru kita Habib Muhammad Syahab, mudah-mudahan sehat walafiat. Dan pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat dari cetakan wajahnya, ini wajah-wajah yang penuh apa nih? Penuh kebahagiaan dan penuh pengharapan. Karena bentar lagi THR turun. Atau udah turun jangan-jangan. Ibu-ibu, Bu, hari ini tema kita tentang mudik. Ibu mudik kemana, Bu? Nggak punya kampung ya? Kesian deh lu. Habib Syahab ke Palembang, saya ke Medan. Ibu ke Medan juga kan? Medan Merdeka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudik ini sebenarnya tradisi. Nah, tradisi dalam Islam itu punya 3 catatan. Yang pertama, ada satu tradisi yang isinya baik, tidak bertentangan dengan agama, maka ini diakomodir oleh agama. At-tahlil, diakomodir, diperbolehkan, karena isinya tidak bertentangan dengan agama. Yang kedua, ada tradisi yang isinya dalam 2 tanda kutip bermasalah, tetapi masih bisa diinovasi, masih bisa didakwahin, masih bisa dirubah. Contohnya wayang yang didakwahi oleh Wali Songo yang narasinya tidak baik menjadi baik. Maka namanya at-tabdi', diinovasi, dirubah isinya. Yang ketiga, ada tradisi yang memang at-tahrim, terlarang. Tidak boleh, contohnya kumpul kebo syariah, kan gak ada tuh. Yang namanya kumpul kebo dari dulu sampai sehari sebelum kiamat tetap gak syariah. Mau dirubah bagaimana biar syariah tetap gak bisa. Nah, di mana posisi mudik? Posisinya adalah tergantung bagaimana cara kita mengekspresikan perjalanan mudik kita. Kalau kita mudik ke kampung halaman buat flexing, tahu flexing Bu? Apaan Bu? Pamer, sombong, angkuh, ria, sum'ah, ujub. Masya Allah, itu mudiknya mudik yang salah. Ya, udah ngabisin uang, ngabisin pahala. Iya Bu ya? Bu? Bu? Tapi jika mudiknya digunakan untuk apa?
bertemu orang tua, silaturahim dengan keluarga, bertemu sanak saudara, mengunjungi sahabat dan kawan lama, berkumpul menjalin silah ukhuwah. Masya Allah, tabarakallah, maka mudiknya mendapatkan pahala. Betul? Apalagi di setiap perjalanan mudiknya dia tidak meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naik kendaraan dia berdoa. Begitu dia sadar menjadi seorang musafir di perjalanan, dia banyak berdoa. Sunnah memperbanyak doa. Dia ketemu yang sesama mudik, dia bantu di perjalanan. Ada teman mudiknya yang belum makan, dia kasih makan. Kelihatan yang aus, dia kasih minum. Bu, Masya Allah, ini perjalanan mudik yang berpahala. Apalagi sholatnya nggak tinggal. Berapa banyak orang yang mudik cuma nyiapin fulus, cuma nyiapin cuan, cuma nyiapin apa nih? Hah? Jari. Mata duitan. Tapi dia nggak siapin ilmunya, dia nggak belajar fikih, safar, dia nggak belajar sholat jadi musafir bagaimana, jamak takdim, jamak takhir, sholat qasar bagaimana. Apalagi dia pulang sebelum lebaran gara-gara mudik enggak sholat. Na'udzubillah min zalik. Kemana tuh jadinya tuh? Ibu-ibu, di dalam Al-Quran suratil Qasas berbicara tentang mudik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menurut banyak mufassir ayat ini turunnya dalam konteks ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Di perjalanan antara Mekah dan Madinah ada satu daerah namanya Juhfah. Turun ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Nabi, la radduka ila ma'ad. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Nabi, sebagaimana Allah mampu menurunkan Al-Quran kepadamu, maka la radduka ila ma'ad. Allah juga akan mampu mengembalikan kamu dari Mekah ke kampung halamanmu yang tercinta, yaitu Mekah. Jadi begini ceritanya, begini nih Bu. Pak, Nabi ini kan diusir dari kampung halamannya. Berdakwah diusir, diboikot, diembargo, didiskriminasi, keluar dari kampung halamannya berdakwah ke Madinah. Justru orang di luar kampung yang mengambil manfaat. Al-qurbu hijab. Semakin dekat semakin terhijab. Nabi ke Madinah disambut. 8 tahun ninggalin Mekah, Nabi kangen. Tapi Allah udah janjiin, la radduka ila ma'ad. Sampai satu masa nanti kami akan kembalikan kamu ke Mekah, kampung halamanmu tercinta. Benar dulu mereka mengusirmu, tapi kami yang akan kembalikan kamu dan kamu yang akan menang. Betul. 8 tahun setelah hijrah ke Madinah, Nabi balik ke Mekah, lalu kemudian terjadi Fathu Mekah. Ya. Nabi melakukan ekspansi dakwah. Apa yang terjadi? Islam menjadi agama mainstream yang tadinya asing menjadi mainstream. Lalu Nabi sampai ke Mekah menyebarkan rahmatan lil alamin. Nabi berada di atas, posisinya menang, tapi tidak membuat Nabi kemudian semena-mena. Justru pada momen itu Nabi mengatakan, siapa yang ingin selamat masuklah ke agama kami. Siapa yang punya berhala, hancurkanlah berhala itu dan kami akan membebaskan kalian. Semua kemudian pada akhirnya berlindung di bawah payung Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh cinta dan rahmat. 19 hari tercatat Nabi mudik di Mekah dan berhari raya di sana, lalu kemudian kembali ke Madinah. Apa pelajarannya? Kalau mau mudik, ikut cara Nabi. Ke Mekah melakukan pencerahan. Ke Mekah melakukan penyadaran. Ke Mekah melakukan perubahan. Bukan pulang kampung, flexing, pamer, ngomongin orang, merasa dia paling mulia, yang lain kagak. Ini pulang kampung yang salah.
Kalau bisa ketika pulang kampung, yang kita bawa bukan cuman badan kita dan duit kita. Yang kita bawa ilmu kita, pengalaman kita di ibu kota. Lalu kemudian hal-hal yang positif, tradisi-tradisi yang baik. Bagaimana sesuatu yang baik sampai ke kampung halaman. Bukan sesuatu yang tidak baik di ibu kota, kita meracuni anak-anak yang ada di desa. Betul? Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan perjalanan mudik kita dalam lindungan Allah, taufik hidayah, kita ketemu sama keluarga semua dan insya Allah kita kembali lagi di tempat kita masing-masing dalam keadaan sehat wal afiyah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Azhari yang telah menjelaskan bagaimana sebetulnya definisi mudik dalam Islam itu. Ini merupakan ibadah ghairum mahdoh atau bukan ibadah yang diwajibkan. Artinya tapi ibadah ini tidak melanggar syariah dan ini mengandung unsur yang baik. Kita bersilaturahim, kita menyambung silaturahim kembali dan kita birrul walidain di sana. Tapi ingat tadi yang disampaikan oleh guru kita, jangan sampai mudik ini jadi ajang pamer atau jangan ada ajang flexing. Nah, nanti kita akan perdalam lagi tema yang sangat menarik ini, bagaimana mudik tapi jangan sampai lupakan ibadah inti kita yaitu bulan Ramadan. Bersama Habibana Habib Muhammad Syahab, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Guru kita tadi Ustadz Azhari Nasution telah menjelaskan bagaimana mudik dalam pandangan Islam. Lantas bagaimanakah ketika kita harus tetap menjaga ibadah selama mudik atau selama perjalanan mudik? Nah seperti apa? Bagaimana tipsnya ketika kita harus menjaga ibadah selama mudik? Ini akan dijelaskan sepenuhnya oleh Habibana Habib Muhammad Syahab. Fadal Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqahu an wa huwal musta'an wa alihi tuklan wa salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammadin al-muallimil akbari wa manba'il ulumi wal irfan wa alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjihi fi nasyil ilmi fi kulli zamanin wa makan salatan wa salaman daimaini bidawami mulki dayyan amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita bersama Ustadz Azhari Nasution dan semuanya yang hadir baik yang menonton di bulan yang mulia, bulan yang hebat ini dalam acara Damai Indonesiaku TV One. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala berkahi Ramadan kita. Amin amin ya rabbal. Baik, tadi seperti yang disampaikan oleh guru kita ini orang mudik. Berdua nih memang orang mudik, bukan orang udik ya. Mudik ada M nggak ada bukan. Biasanya Bu, orang mudik itu 10 hari terakhir bulan. Betul ya? Nah, yang kita tahu 10 hari di akhir bulan Ramadan itu kita mencontoh Rasul. Nabi itu 10 akhir di bulan Ramadan itu makin mengencangkan ikat pinggangnya wa ahya lailahu wa aiqadha ahla. Nabi itu di akhir bulan Ramadan itu mengencangkan ikat pinggang, artinya betul-betul terus meningkatkan kualitas daripada Ramadan, membangunkan keluarganya, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Nah, masalahnya kita dalam keadaan mudik. Betul? Kita lagi di bis, lagi di pesawat, lagi di kapal laut. Pertanyaannya, lagi perjalanan itu bisa nggak ibadah? Lagi dalam perjalanan bisa nggak ibadah? Kita yang nyetir bisa nggak ibadah? Nah, artinya walaupun ada adat mudik, tetap kita jangan tinggalkan ibadah kita. Bawa Al-Quran. Salah satu contoh saja misalnya musafir. Banyak orang sembarangan sudah. Pertama yang saya pengen bahas, boleh nggak orang musafir itu membatalkan puasanya? Loh, saya nggak suruh jawab.
Main boleh aja ya. Ada hukumnya. Dilihat kapan dia keluar rumah dalam ilmu fiqih. Wabil khusus di madhabil Imam Syafi'i. Khususnya di dalam madhab Imam Syafi'i. Baik. Pertama, kapan orang itu boleh membatalkan puasa? Kalau sudah keluar rumah. Assalamualaikum. Saya mau tanya biar paham. Kapan orang wajib puasa? Kapan orang wajib puasa? Setelah balik. Habis subuh. Sebelum subuh masih boleh makan enggak? Habis subuh? Kapan boleh makan lagi? Jadi kapan batas kita tidak boleh makan? Habis. Nah kalau kita keluar rumahnya jam 7 pagi habis subuh, buat kita wajib puasa gak? Kan mau musafir, wajib puasa gak? Wajib, kenapa? Karena kita masih di rumah, belum terkategori musafir, belum jalan. Jadi jangan, oh besok kan saya musafir, jam 8 main kopi aja. Oh jam berapa pesawat? Jam 10 nanti ngopi dia. Kalau keluar rumahnya habis subuh, dia sudah dalam ittiham, dalam ilmu fikih itu sudah terwajibkan untuk dia puasa, nggak boleh dia batalkan. Ingat, oh saya kan akan puasa, saya kan akan berlayar, silakan berlayar. Nanti kalau di tengah perjalanan nggak kuat, capek, haus, boleh dibatalkan. Tapi kalau dari rumah nggak boleh. Tapi kalau perginya sebelum subuh, dia keluar rumah jam 3 malam, berlayar dia. Sampai sudah jauh 80 km, itu kemudian terbit matahari, dia sudah boleh tidak berpuasa. Kenapa? Posisinya sudah musafir. Tapi selama sebelum itu, dia tidak boleh membatalkan puasa. Jadi jangan lihat pengajian di tok-tok saja sama di yop-yop ya. Artinya lihat orang main batalin aja, nggak bisa. Semua ada hukumnya, nggak boleh langsung dibatalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah sholat musafir. Musafir itu ada rukhsah, ada dimudahkan oleh Allah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ya, digampangkan oleh Allah, jangan digampang-gampangkan. Jarak 80 km orang boleh musafir, namanya jam'an wa qasran. Baik takdiman au takhiran. Boleh jamak takdim, jamak takdim itu asar ditarik ke zuhur. Kalau jamak takhir, zuhur ditarik ke asar, tuh jamak takdim. 4 rakaat jadi 2 rakaat. Yang 2 rakaat jadi setengah gitu, begitu sholatnya? Ya enggak. Yang 3 rakaat tetap 3, yang dapat izin hanya yang 4. Nah kapan boleh jamak sholatnya? Nih banyak pertanyaan kalau sudah mulai musafir itu. Saya dari rumah sudah jamak, saya punya sholat. Salah. Di rumah kita belum boleh jamak, kita punya sholat. Kenapa? Kita belum musafir. Apa artinya musafir? Berlayar, berjalan. Di rumah masih mukim. Di rumah kita masih dalam keadaan di rumah. Oh pesawat saya nanti jam 2, saya harus zuhur di rumah. Ketika dia zuhur di rumah, ditarik asarnya takdim, itu tidak boleh, tidak sah. Kenapa? Belum boleh jamak karena masih tapi apabila sudah perjalanan 80 km atau lebih, boleh dia sudah jamak takdim atau jamak takhir. Ditarik yang 4 rakaat menjadi 2. Nah di mudik biasanya orang banyak menggampangkan. Rezeki mudik Allah yang kasih.
Ramadan ini apa saja menjadi rezeki buat Allah atau dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah rezeki diberikan oleh Allah, kita pulang kampung rezeki dari Allah, rahmat Ramadan diberikan oleh Allah. Ibadahnya kita gampangkan, langsung tidak berpuasa, langsung membatalkan puasa dari rumah. Boleh, rukhsah memang. Musafir itu rukhsah, tapi kalau dia sudah keluar rumah. Kalau masih di rumah, belum boleh dia membatalkan puasanya. Sama seperti sholat, masih di rumah, dia belum boleh menjamak sholatnya. Kapan boleh menjamak sholat? Ketika sudah sampai di luar 80 km. Tapi contoh, kalau dalam perjalanan, misal contoh saya ke Palembang, di Cingkareng saya boleh jamak. Kenapa? Nanti sampai untuk perjalanan jauh sampai ke Palembang. Jadi kalau sudah dalam perjalanan boleh kita menjamak, belum dalam perjalanan kita tidak boleh Jadi harus kita jaga ibadah kita di bulan Ramadan, khususnya di akhir-akhir. Jangan sampai mudik mencegah kita untuk tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Habibana Habib Muhammad Syahab yang telah memberikan, ini merupakan satu wawasan atau suatu ilmu baru bahwa selama ini ternyata tidak segampang itu. Artinya kita mungkin banyak sekali ketika kita mudik justru menggampangkan. Nah, ini menjadi caps lock terbesar bagi kita semuanya, menjadi quotes yang mungkin menjadi perhatian buat kita semuanya. Nah, kita akan perdalam lebih luas lagi di sesi tanya jawab berkaitan dengan mudik ini, tentunya bersama kami Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Sesaat lagi kami kembali. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, terima kasih pemirsa. Kita kembali lagi di Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema yang pas kali ini. Sekitar 2 hari atau ini sudah di penghujung Ramadan, menjadi tradisi yang sudah mengakar di warga masyarakat kita Indonesia, yaitu mudik atau pulang ke kampung halaman. Tapi jangan lupa ibadah inti dari Ramadan harus diperketat atau harus disemangat lagi, seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita. Nah, mungkin ini jadi banyak pertanyaan masyarakat, termasuk juga para jamaah yang ada di sini. Bagaimana saya kan harus safar, harus mengkodok, harus keringanan, menjamak dan lain sebagainya. Ini pasti menjadi pertanyaan yang sering di masyarakat dan juga di sekitar kita. Kita berikan kesempatan kepada yang pertama. Ada Salsa, ini Mbak atau Ibu? Boleh berdiri? Yang mana nih? Oh, Ukti Salsa, Dek Salsa. Mau mudik kemana ini? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Zahra dari SMA IT Bunyan Indonesia. Oke. Afwan Ustadz, saya izin bertanya, bagaimana cara menjaga semangat ibadah saat bulan Ramadan meskipun sedang dalam perjalanan? Syukron. Baik, terima kasih Uktina Salsa yang sudah memberikan pertanyaan. Habibana terlebih dahulu untuk menjawab. Silakan Habib. Baik, ulama mengatakan singkatnya untuk menjaga konsisten kita bulan Ramadan, pertama fal khair kulluhu fil ittiba. Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan pongkol orang sukses dunia dan akhirat itu nggak ada yang lain. Ittiba. Apa ittiba? Mengikuti Nabi. Cuman orang sekarang kalau bilang, oh itu kan Nabi bersih. Kalau dibilang puasa seperti Nabi, baca Quran seperti Nabi, akhlaknya seperti Nabi, adab seperti Nabi. Ada saja remaja sekarang, anak milenial. Kalau ini kan kolonial nih. Oh enggak milenial ya? Oh ya, separuh-separuh lah. Dia bilang enggak, itu kan Nabi. Nah, tetap kita kembalikan apa kata Allah, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta. Tidak kami utus seorang nabi atau rasul bukan cuma kita pandai baca sejarahnya, bikin maulidnya, mi'rajnya, tapi illa liyuta, kecuali untuk dicontoh, ditaatin. Begitupun puasanya Nabi, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan. Nabi itu berpuasa di bulan Ramadan, Nabi itu ibadah sungguh-sungguh di Ramadan dan juga di luar Ramadan. Jadi kalau pengen tanya konsisten, mencontoh orang yang konsisten. Siapa orang yang paling konsisten dalam Ramadan? Yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antaranya itu seakan-akan Ramadan itu terakhir.
Ya, jadikan supaya kita pengen, takutnya apa? Takutnya Ramadan tahun depan kita nggak ketemu lagi, kan kita nggak tahu umur, betul? Umur itu nggak muda, nggak tua. Makanya ada kalimat ata Ramadhanu mazra'atul ibadi litathhiril qulubi minal fasadi fa'addi hugugahu qawlan wa fi'lan wa zadaka fattakhitu lil ma'adi faman zara'al hububa wa ma sagaha ta'awahana diman yaumal hasadi. Artinya ata Ramadhanu mazra'atul ibad, datangnya bulan Ramadan ini sawah ladang buat kita. Mazra'atul ibadi untuk apa? Litathhiril qulub minal fasadi. Mungkin 11 bulan dosa kita banyak. Nah, Ramadan hadiah dari Allah. Konsisten kita dari apa? Dari awal Ramadan. Bahkan bukan dari awal Ramadan. Ulama itu mengatakan Rajab wa Sya'ban babani ila Ramadan. Jadi membersihkan diri sebelum Ramadan itu bukan pas masuk Ramadannya, dari Rajab. Rajab, Sya'ban itu sudah kita bersihkan, ya. Sehingga masuk bulan Ramadan ta'awwada, sudah terbiasa untuk ibadah. Jadi nggak kendor lagi ibadah kita. Makanya litathhiril qulubi minal fasadi. Kemudian fa'addi huquqahu qawlan wa fi'lan. Maka tunaikan hak-haknya Ramadan, baik perkataan kita ataupun perbuatan. Untuk apa? Wazadaka fattakhithu lil ma'adi. Maka perbekalan itu semua bukan buat orang, lil ma'adi, buat kita nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Nih yang nanya, wa man zara'al hububa wa masagaha. Siapa orang yang menanam di bulan Ramadan tapi dia tidak tanami, Allah berikan sawah ladang. Wa mazara'a, dia enggak tanami. Wa masagaha, dia enggak sirami dengan ibadah, dengan zikir, dengan konsisten. Ta'awahana diman yaumal hasadi. Menyesal kita nanti di akhir. Jadi nikmati Ramadan dengan ibadah secara konsisten. Baik, terima kasih Habibana. Berikutnya kami persilakan untuk jamaah dari Ikhwan, boleh berdiri, disebutkan namanya dan silakan diajukan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa'warifun nafsi ismi Nazran, jitu min madrasah fi Cikarang Al-Gorbi. Masya Allah, bil Arabiyah. Nah Ustaz. Istamir. Tasilan liwat tafhimalakum antiquatunia. Afwan Ustaz, yang namanya Idul Fitri itu pasti kita berbagi rezeki kan ya. Dan itu pun juga terjadi setiap tahun. Bagaimana cara menganggapi orang yang menganggap kita flexing atau pamer saat mudik, padahal kita nggak niat buat flexing atau pamer gitu. Ya. Sama apa bagi orang nauzubillah min zalik, ada orang yang niat buat pamer gitu, apa itu ada azabnya tersendiri? Baik. Terima kasih, ini pas sekali apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Azhari, niatnya berbagi tapi malah dituduh flexing. Silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ada banyak catatan tadi yang kita bisa ambil. Intinya adalah bukan mudiknya yang dilarang, tetapi jangan sampai mudik membuat kita lebih memprioritaskan mudik ketimbang ibadah di bulan Ramadan. Nah, bagaimana kalau kita niat berbagi, tapi kemudian kita dianggap flexing, pamer? Bagaimana cara menyikapinya? Ya, tidak usah disikapi kalau memang kita tidak berniat flexing. Sombong, ria, ujub, itu kan sebenarnya penyakit jeroan. Kita kan, orang kan tidak tahu siapa kita sesungguhnya. Orang bilang Masya Allah dia mah orang soleh. Jadi bukan sekedar orang mencela kita saja yang harus kita pikirkan. Kalau tadi kan pertanyaannya, Ustadz saya dianggap flexing, gimana nih? Kalau dianggap flexing, dianggap gak baik, itu mah enak. Mancing pahalanya. Yang susah kalau orang muji kita, wah kamu mah orang soleh ya, ngaji tiap hari, Masya Allah wajahnya bercahaya. Gimana gak bercahaya, krim siang, krim malam, krim sore. Lisannya fasih, bersin aja baca Yasin. Bukan mah. Itu tuh ulama ngajarin kita, Allahumma ghfir zanbi mimma yazunnun. Ampunin dosa saya ya Allah atas dugaan orang terhadap saya. Orang menduga kita soleh ternyata salah. Kita minta ampun nama Allah, jangan sampai pujian orang terhadap kita berlebihan.
Lalu bagaimana kalau orang berprasangka buruk sama kita? Boleh jadi itu nasihat buat kita. Jadi sebenarnya soal cara pandang. Kita tidak bisa ngunci omongan orang. Kita nggak bisa ngelarang orang ngomong tentang kita. Nggak bisa kan? Nggak bisa kita ngontrol orang 24 jam. Bahkan kadang-kadang kita nggak bisa ngontrol mulut kita. Kata Imam Al-Ghazali, asyadul a'dha'i jimahan. Mulut ini organ yang paling sulit dijinakkan. Nggak bisa kita ngontrol mulut orang. Itu mah dia flexing itu. Itu mah dia mah bermuka dua. Makanya setiap hari nyari muka kemana-mana. Kalau make up modalnya banyak karena mukanya dua. Ya. Boleh jadi anggapan orang itu menjadi penghapus dosa kita. Dan kritikan buat kita sebelum kita betul-betul bermuka dua, sombong, dan seterusnya. Jadi jadikan kritikan orang itu nasihat untuk kita sehingga kita memperbaiki diri kita. Ya. Dan tadi pertanyaannya satu lagi apa tuh Kang Sofyan tuh? Sampai lupa tadi. Apa itu? Silakan diulang lagi tadi pertanyaannya yang kedua. Jangan-jangan yang nanya flexing. lupa juga nih. Soalnya gara-gara nguap terus baca Yasin tadi tuh Ustadz. Panjang jadinya. Oh, ya, apakah ada orang yang flexing itu azabnya? Oh iya. Oh iya. Allah Azab, Subhanahu wa taala, kesombongan itu adalah selendangnya Allah. Artinya maksudnya adalah kesombongan itu hanya Allah yang mampu menyandang dan layak menyandang sombong. Jika ada seseorang yang menggunakan selendang Allah, menggunakan atribut Allah, berarti dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan dan itu nggak pantas. Sehingga orang sekecil apapun kalau punya kesombongan, jangankan bau surga, baunya dia kagak cium tuh. Ya Bu ya? Bu? Jadi jangan sampai kita flexing, ya, tafakhur. Kenapa orang kemudian bisa flexing? Nah itu mesti jadi pertanyaan juga. Jadi bukan soal, Ustadz azabnya apa ya kalau flexing udah jelas. Pertanyaannya kenapa orang bisa flexing? Karena hubbul jah. Dia cinta sama dirinya. Maka dia mencari sensasi apapun yang sensasi itu mendatangkan pujian orang terhadap dirinya. Contohnya, dia ngasih orang sesuatu, dia terlihat baik, tapi sebenarnya bukan berbaginya itu yang jadi fokusnya, tapi pujian orang terhadap dirinya yang sudah berbagi. Nah itu penyakit dan harus dirubah. Bagaimana cara ngerubahnya? Satu, dia mesti punya sahabat yang baik. Sahabat yang baik. Kata Al-Ghazali, sadiqun saduq. Sahabat yang jujur apa adanya, kalau kamu salah, kamu dilempengin. Itu sahabat yang baik. Yang kedua, dia punya guru yang benar-benar menasehati dia. Bersuhbah. Menjadikan orang soleh sebagai sahabat sehingga orang soleh yang akan menegurnya. Jika tidak, maka penyakit itu terus menggerogoti batinnya dan menjadi orang yang terus flexing, pamer dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Terima kasih Ustaz Azhari. Mudah-mudahan kita tidak terkena penyakit flexing meskipun kita harus tetap berbagi ya. Baik, terima kasih masih bersama kami. Tetaplah bersama kami pemirsa. Damai Indonesiaku spesial Ramadan akan kembali sesaat lagi. Rindu kampung halaman, jangan sampai ibadah dilupakan. Itu tema besar kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Dan tadi kita sudah membahas di sesi tanya jawab. Nah, kami masih buka kesempatan untuk para jamaah mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema besar ini. Yang nanti akan dijawab oleh Habibana terlebih dahulu. Boleh nanti sambil turun ya Habib, mendekat ke jamaah. Silakan, kami persilakan untuk jamaah yang ikhwan terlebih dahulu deh. Boleh berdiri? Baik, dikenalkan siapa namanya dan diajukan pertanyaan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri, saya Bambang Widiatmoko. Silaturahim di kampung itu insya Allah menjadi satu aktivitas yang rutin. Selain itu mungkin Ustadz bisa memberikan penjelasan, adakah mungkin keterangan yang lebih rinci, amalan apa saja yang mungkin bisa dilakukan selama orang bersilaturahim di kampung halaman itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Habib. Amalan apa saja yang kita lakukan selama silaturahim? Silaturahmi itu yang paling bagus, Pak. Pertama, bukan menyambung kepada orang yang sudah tersambung. Sil man qata'ak. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambunglah silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi terhadap engkau. Makanya waktu Nabi datang dari kota Makkah ke kota Madinah, lihat nasihat. Nabi datang dari kota Makkah ke kota Madinah. Nah, apa pertama kali yang Nabi katakan ketika sampai di kota Madinah? Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imu ta'am wasilur arham wasallu bil laili wan nasu diam tadkhulul jannata bisalam. Pertama kali yang disampaikan oleh Rasul. Nabi itu apa kata Rasul? Ya ayyuhan nas, ngomong sama orang Madinah. Afsus salam, ucapin salam sama orang, assalamualaikum. Seperti Ustadz Azhari katakan, jangan sombong. Apa tadi? Waxing, apa? Flexing, sorry salah. Ya, jangan sombong, assalamualaikum. Tapi ada juga assalamualaikumnya yang haram. Rombongan cewek lewat, assalamualaikum. Nah itu nggak boleh. Jangan tadi bilang, nggak jawab haram, biarin, jangan dijawab. Model begitu simpen yang jauh. Ya. Jadi absus salam, ini silaturahmi Pak. Sampaikan salam sama orang, jangan mentang-mentang kita dari luar kota sudah nunggu disalamin orang. Nunggu nih, bentar lagi yang salam nih. Tunggu, jangan, tahan. Ya, tahan bro, tahan. Assalamualaikum. Nah, kan dia salam duluan. Nah itu sombong. Nabi ngajarin absus salam, ayo sampaikan salam duluan. Yang kedua, Nabi katakan wa at'imu ta'am. Tuh silaturahmi, namanya kita dari kota atau dari mana, kasih orang makan. Apa saja kita sedekahkan. Yang ada kita kasih, yang enggak ada udah. Yang kedua, wasilul arham, sambung silaturahmi. Pertama, sambunglah silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Kalau yang udah apa teman akrab tuh betis apa? Besti. Jadi betis Ustaz. Ya. Bisa. Ya. Iya. Biar nggak lapar, biar nggak lemes ya Ustaz ya. Iya. Puasa. Jangan nyambung silaturahmi sama yang udah besti itu, bukan nyambung, memang udah tersambung gitu kan. Datang sama orang yang jarang kita datangin, sambut assalamualaikum. Dan terakhir dikatakan sama Nabi, wassallu bil laili wan nasu niyam. Jadi sholat malam itu mau Ramadan, di luar Ramadan kita teruskan, karena itu nasihat yang hebat. Baik. Dan terakhir, tadkhulul jannah bisalam. Habis itu sudah tinggal masuk surga dengan kesejahteraan. Masya Allah. Baik, amin, kenceng banget. Silakan, terima kasih Habibana atas jawabannya. Masya Allah, ini memang berat sebetulnya ya ketika kita harus menyambung silaturahim kepada saudara-saudara kita yang sudah putus tali silaturahim. Mudah-mudahan kita nanti semakin bisa mempererat dan juga mengikat kembali hubungan tali silaturahim yang telah putus. Nah, berikutnya kami persilakan untuk jamaah ummahat atau akhwat untuk bisa berdiri. Boleh? Oke. Disebutkan namanya dan diajukan pertanyaannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Yeni Mariana dari Majelis Ta'lim Aminah Villa Mutiara Kirana. Mohon Ustadz, saya bertanya. Ya, wah udah siap-siap turun nih Ustadz Azhari, silakan Ustadz. Kalau bersilaturahmi itu kan kita di jalan itu kadang suka macet perjalanan. Apalagi saya pulangnya ke Lampung. Kapal itu ngantri sampai 2 hari 2 malam pernah. Itu kita ngedumel kan hati kita. Perasa gitu kayak kesel. Nah itu mengurangi pahala puasa kita enggak? Ada solusinya. Jangan pulang kampung. Enggak usah mudik. Terima kasih Ustaz. Daripada ngedumel. Kesel aja gitu.
Gimana yang macet-macetan di tol tuh Bu ya? 2 hari Pak 2 pernah. hari, Masya Allah. Mulai kapal. Gimana tuh Ustaz Azhari? Saya jawab apaan ini pertanyaannya? Gimana biar nggak macet begitu? 2 hari Ustaz di kapal. Ngulangin pahala gak tuh udah ngedumel begitu tuh? Bagus pertanyaannya. Nah memang namanya orang semua, bukan cuma kita yang pengen mudik, semua orang pengen mudik. Karena itu intensitas kendaraan tuh luar biasa padat dan lalu lintas pasti macet. Baik di udara, di darat maupun di laut. Nah kalau sudah tahu kondisinya kayak begitu, maka kudu udah siap-siap di sini. Saya pengen mudik saya pengen tenang, pengen banyak ibadah jauh juga, mudik dapat ibadah juga. Saya nggak pengen saya mudik, pahala Ramadan saya habis hanya karena saya marah, saya ngedumel, ya, saya kesel, ya, saya nyerobot antrian karena pengen cepat. Nah sejak awal kita harus sadar itu. Dan jika ibu berhasil, pahalanya luar biasa. Jadi ibadah itu tidak mesti ibadah ritual. Iya sholat benar jangan sampai tinggal. Ramadan jangan sampai putus. Puasa jangan sampai kendor. Zikir jangan sampai lepas. Tapi nahan marah, nahan emosi. Ya Bu ya? Itu juga ibadah yang luar biasa. Dan itu spirit puasa. Apa salah satu spirit puasa? Al-imsak. Imsak artinya menahan. Dan menahan di sini ada menahan yang syar'i, ada yang maknawi. Menahan secara syar'i maksudnya adalah menahan dari tidak makan, tidak minum, tidak hubungan badan sepanjang rentang waktu puasa. Tetapi ada al-imsak dengan makna yang bersifat akhlak. Nahan marah, nahan tidak berkata kotor. Bahkan para ulama mengatakan ada 2 hal yang harus kita tahan. Ada yang disebut dengan mufattirat, ada yang disebut dengan muhbitat. Apa itu mufattirat? Perkara-perkara yang bisa membuat puasa kita batal. Contohnya apaan? Makan sengaja, minum sengaja. Tapi ada yang muhbitat, tidak membatalkan puasa tapi merusak kualitas puasa. Contohnya bohong. Ketemu duit suami di dompet, suami nanya, "Ngapa lu megang duit gua?" "Kagak Bang, ngerapiin doang." Itu bohong Bu. Padahal bilang aja, "Iya saya pengen ngambil tadi, izin ya." Gitu Bu. Yang kedua suudzon, berprasangka buruk sama orang. Yang ketiga marah tuh tadi tuh. Ngedumel. Orang Bekasi ngomongnya apa tuh Bu? Ngeledek. Ngegelendeng. Hah? Ya pokoknya gitu deh pokoknya deh. Udah begitu dah pokoknya dah. Okay. Iya. Ngegerendeng. Masalahnya ibunya ngasih tahu ngedumel. Ngelendek sambil marah juga. Nah itu tidak membatalkan puasa tapi merusak kualitas pahala puasa. Dalam konteks inilah Nabi mengatakan betapa banyak orang yang berpuasa tetapi hanya dinilai menahan lapar dan haus semata. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan kam min saim muftir. Betapa banyak orang yang puasa tapi udah dinilai berbuka. Jangan sampai gara-gara mudik puasa kita jadi nggak berkualitas. Kita pengen kita bisa mudik tapi kualitas puasa nomor 1. Setuju? Amin. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi banyak juga Ustadz, ada beberapa orang yang justru menikmati kemacetan itu. Jadi kayaknya begitu lempeng, lengang gitu, ini kayak nggak macet-macet. Nah Ibu harus belajar orang-orang itu ya Bu ya. Baik, kami akan kembali pemirsa, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Ngomongin mudik ini rame banget dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang macam-macam. Bagaimana cara mengatasi mudik yang perjalanan macet, lama di kapal, terus gimana biar nggak ngedumel tadi pertanyaannya. Nah kemudian gimana caranya biar kita nih maunya maksimal di ibadah bulan Ramadan terakhir ini, tapi gimana puasa dalam perjalanan batal nggak ya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak sekali di masyarakat kita. Nah kita masih ada 1 segmen untuk sesi tanya jawab ini. Kami persilakan Ibu untuk boleh berdiri. Yang mana tadi?
Boleh berdiri Ibu yang mengajukan pertanyaan. Oke, Ibu atas nama siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Yuyun Wahyuni. Min Jamaah PGRI Bekasi Utara. Nama saya Yuyun Wahyuni dari Jamaah PGRI Bekasi Utara. Izin bertanya Habib dan Ustaz. Bentar, saya suruh beliau ulangin namanya. Ismi siapa? Yuyun Wahyuni. Ma Ismuki? Ismi Yuyun Wahyuni. Yuyun Wahyuni. Sunda banget ini. Ya Bu ya? Ana min Bekasi Ashimaliyah. Ashimaliyah. Jamaah PGRI Bekasi Ashimaliyah. Baik. Fadal. Istamir. Wa ahsanallahu ilaiki. Masya Allah. Syukran jazakallah khairan. Istamir bil lughatil arabiyyah. Lah. Enggak enak. Maaf afwan. La yafhamun insyaallah. Oke Bu, baik Bu, silakan Bu. Izin bertanya Habib dan Ustaz. Bila dalam agama Islam dibolehkan mengambil rukhsah atau keringanan dalam beribadah ketika kita bersafar, apakah ada keutamaan orang yang safar atau mudik dengan minimal jarak 80 km dia tetap berpuasa dibandingkan dia mengambil rukhsah tidak berpuasa? Yang kedua, apabila bersafar dengan telah selesai 2 waktu sholat, misalkan dengan waktu sholat zuhur dan asar, lalu sampainya ketika jam 8 malam di tempat tujuan, bagaimana tata cara menjamak dengan posisi 2 sholat wajib sudah keluar waktunya sampai di tempat tujuan safar jam 8 malam seperti itu. Bagaimana tata caranya? Jadi misalnya Ibu udah menjamak maghrib dan isya, ternyata sampai tujuan subuh gitu misalnya Bu ya? Misalkan saya berangkat jam 11 siang. Tujuan safar tiba jam 8 malam. Waktu zuhur dan asar sudah keluar. Sudah lewat. Itu bagaimana cara menjamaknya begitu seperti ya Bu ya? itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan. Habib masih ingat Habib 2 pertanyaan? Pertanyaan yang pertama, nanti yang kedua simpan. Yang pertama, orang lebih bagus mana, intinya puasa atau tidak dalam keadaan safar? Yang mengambil kalau rukhsah dia atau enggak tahan nih, fal afdallahu an yasum. Masya Allah. Kalau memang dia kuat, tidak kan sekarang safar bukan kayak orang dulu pakai onta 24 jam. Pakai pesawat naik bandara sampai kelar. Artinya fal afdallahu an yasum. Maka afdol buat dia kalau dia kuat nggak ada urusan apa-apa, dia walaupun boleh membatalkan ketika dalam keadaan safar ya. Tapi afdallahu lebih afdol buat dia untuk meneruskan puasanya. Karena nggak ada urusan apa-apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia udah lewat. Misal naik pesawat jam 11. Di atas bagaimana? Boleh dia sholat, namanya ihtiramul waqt pertama. Namanya sholat menghormati waktu. Kalau saya bahas bagaimana hukum orang sholat di pesawat, itu khilaf antara Imam Romli sama Ibn Hajar. Sah atau tidaknya. Itu sholatnya sempurna atau sholat duduk, itu panjang kalau kita bahas. Tapi intinya kalau dia melewatkan sholat waktu sholat, bisa nggak memungkinkan dia wudhu misal, atau nggak memungkinkan dia tayamum, nggak usah mukul-mukul bangku siang, orang sebelah nanti asma sakit. Jadi sholat saja, tapi namanya sholat menghormati waktu. Sampai di tujuan, bagaimana cara mengkodoknya? Kalau masih dalam keadaan musafir, kodoknya seperti kodok musafir. Tetap 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau dalam keadaan musafir, misalkan dia musafir nih, sampai di tujuan kan tetap musafir namanya. Bukan dari rumah dia, itu tetap cara mengkodok sholat yang dia tinggalkan 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau dia sudah sampai ke rumahnya, tetap kodoknya 4 rakaat, 4 rakaat, tidak kembali ke 2 rakaat. Baik. Paham maksudnya Paham Ibu? ya, Bu ya? Itu kan pertanyaan semuanya. Do you understand? Oke. Fahim tum? Fahim. Nah, Masya Allah. Baik, berikutnya kami persilakan jamaah ikhwan atau dari bapak-bapak untuk boleh berdiri. Oh, ibu-ibu ya ini ya. Oke, silakan. Mahasiswi ini. Dari mahasiswi Unisma juga? Oke, silakan diperkenalkan namanya. Assalamualaikum Afan. Ustadz, perkenalkan nama saya Lina Nusa Sabila dari mahasiswa pencinta Masjid Unisma Bekasi. Afan, Ustadz izin bertanya, bagaimana cara kita supaya tetap menjalankan ibadah sedangkan kita menuju perjalanan pulang kampung? Ya, itu aja? Baik, sebetulnya itu pertanyaan yang sudah dibahas dari segmen 1 tadi ya. Baik, boleh dijelaskan lagi Ustadz Azhari, silakan Ustadz. Iya,
Waalaikumsalam tadi Ustaz ya. Oke. Bagaimana cara kita ibadah sementara kita berada di pulang kampung? Saya yang jadi pertanyaan, kenapa pertanyaan ini diulang-ulang? Untuk Boleh meyakinkan atau kurang yakin nih? Iya, boleh jadi tidak paham apa makna ibadah itu. Ibadah adalah kata Syekh Ali Al-Jurjani, fi'lul mukallaf ala khilafi hawa nafsih ta'ziman li rabbih. Perbuatan yang membelot dari ajakan hawa nafsu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi luas sekali maknanya. Semua hal yang bertentangan dengan hawa nafsu dan isinya untuk mengagungkan Allah, ibadah. Apa contohnya? Senyum sama orang, ibadah apa enggak nih? Tunggu dulu, kalau senyum sama bini orang ada maunya? Habib sampai ngangguk-ngangguk itu. Iya. Kalau dia senyum sama orang untuk memerangi nafsunya, mukhalafatun nafas. Kalau saya cemberut sama orang ini kan dosa, benci, agama kagak suka. Saya lawan dah nafsu saya kudu cinta sama orang, menyebar kasih sayang. Saya senyum dah, senyum saya untuk menyambung ukhuwah. Dan karena Allah yang perintahin, ibadah. Ibu beres-beres rumah bu, karena nggak suka dengan kotor. Kotor itu dilarang sama agama. Bahkan bab fikih pertama yang dibahas bab toharoh, bukan bab jihad. Lo ini ngomong bab jihad, tapi kencing kagak cebok. Jadi ibadah itu neng, mana tadi tuh? Iya, ibadah luas banget. Ada ibadah mahdhah yang diatur dari A sampai Z min awalihi ila yaihi, seperti sholat safar tadi yang udah cukup komplit yang dijelasin sama Habib. Tapi ada ibadah yang apa aja ibadah. Niat ikhlas kita mudik ibadah, zikir kita ibadah, prasangka baik kita ibadah. Semua yang bertentangan sama nafsu dan untuk mengagungkan Allah namanya ibadah. Dan lebih penting dari itu sebagai penutup adalah konsisten menjalankan tradisi Ramadan yang baik di luar Ramadan. Mudawamatul amal ba'dal amal alamah min qabulil amal. Mentradisikan ibadah yang udah kita lakukan itu tanda amal kita diterima di bulan Ramadan, insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Azhari Habibana, terima kasih atas ilmu yang disampaikan di siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dimudahkan, diringankan untuk lebih memaksimalkan ibadah kita di akhir bulan Ramadan ini, meskipun kita harus melakukan perjalanan mudik. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Indonesia tidak terasa kita sudah di akhir acara Damai Indonesiaku Spesial Ramadan, dan sesaat lagi kita akan berdoa bersama-sama yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh Habibana Habib Muhammad Syahab. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, di akhir daripada bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang hebat, bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami dan terimalah ibadah kami yang sangat sedikit ini, ya Allah. Di bulan yang mulia ini banyak kekurangan kami untuk membaca Quran, berzikir, bahkan memaknai daripada bulan yang mulia ini. Maka pandanglah kami semua, ya Allah, dengan ampunan-Mu, dengan kasih sayang-Mu, dengan rahmat-Mu, ya Allah. Dan panjangkan umur kami sehingga kami bisa terus mendapatkan bulan yang mulia, mendapatkan Ramadan berikutnya, mendapatkan Ramadan berikutnya, mendapatkan Lailatul Qadar, ya Allah. Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar. Ya Allah, jadikan di bulan yang mulia ini Engkau selalu memudahkan urusan kami, urusan keluarga kami, urusan istri kami, anak kami, suami kami, semuanya, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.